Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya, puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, Bu Foni, Pak Hartono, CCMI, good morning. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. VV, Yonatan, David, selamat pagi. Bu Elias, Pak Elias, Dini, selamat pagi. Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, good morning. Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Rut 2 ayat 1 sampai dengan 2, kemudian ayat 5 sampai 11. Rut 2, Rut pasal 2. Rut pasal 2 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dilanjut ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara bekas-bekas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti.
Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, sebab tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pekerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pekerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Amin. Amin. Kita baca sekali lagi ayat Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Kolose. Selamat pagi Pak Henry, Bu Viken. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Rima, Pak Anton. Selamat pagi Yosinta, Bu Nurmala. Selamat pagi Bu Foni. Selamat pagi. Kolose 3 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Amin. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Buah roh ini ya. Ya. Nah, ini tema kita adalah tindakan kebaikan yang sangat sederhana. Pernahkah Anda melakukan tindakan kebaikan yang tidak usah muluk-muluk ya, tetapi yang sederhana-sederhana saja ya. Misalnya contoh, kalau tetanggamu sakit, apakah engkau mau menengok dia? Ya, kalau kamu masak-masak di pagi hari, bikin breakfast, ingat nggak sama tetanggamu yang sakit dan mengiriminya, ya toh? Jadi tindakan kebaikan yang sederhana, nggak usah muluk-muluk ya. Ketika seorang perawat merawat seorang ibu yang sudah di sisa-sisa akhir kehidupannya itu, dia home care ya, home care datang dan merawat ibu yang lemah itu, membaringkannya di tempat tidur. Kemudian perawat itu membelai kepalanya sambil berkata, wow kamu sangat cantik, manis sekali, katanya begitu ya. Dan ia menanyakan kabar daripada keluarganya, anaknya yang ada bersama dengan dia. Anaknya menangis melihat perawat itu begitu penuh belas kasihan, penuh kasih sayang merawat seorang ibu tua yang sudah di hari-hari terakhir dalam kehidupannya ya. Dan sang perawat itu menunjukkan tindakan kebaikan yang sederhana ya. Memindahkan ia dari tempat duduk, pindah ke ranjang dan sebagainya. Dan itu sangat menghibur baik yang sakit maupun yang merawat di rumah ya, yang ada di rumah gitu. Nah, pertanyaannya pagi ini, siapa yang malah membentai orang yang sakit ya, malah dibentak-bentak. Aduh, kamu ini berat sekali.
Mbok yang enteng badannya dienteng no. Berarti kan harus belajar ginkang luikang. Ya itu untuk mengangkat orang yang sakit itu memang dia kan tidak bisa mengangkat tubuhnya sendiri, jadi berat sekali memang. Dan kita harus punya teknik-teknik yang benar untuk ya. yang benar belajar untuk bisa dari angkat, memiringkan dokter ya, dia. Belajar dari perawat terapis itu bagaimana mengangkat orang yang stroke, orang yang sakit sehingga tidak diuncalno gitu ya. Tarik aja tangannya. Selamat pagi Bu Lasma. Terus dibatek kaki elap tambah protol saudara ya. Bagaimana ada teknik seorang perawat seorang diri bisa mengangkat orang yang stroke, memindahkan dari ranjang, memandikan di kamar mandi dan sebagainya, ada caranya ya. Jadi kalau caranya keliru bisa-bisa yang merawat jadi sakit. Apalagi kalau orangnya gemuk, waduh. Parah. Parah. Jadi merawat dan melihat ibu seorang yang punya ibu tua tadi itu menjadi seseorang yang sangat berharga ya. Orang yang sangat berharga. Bisa nggak saudara menjadi seorang yang telaten merawat orang tua yang sakit dan menganggap mereka itu sangat berharga ya. Jangan dibentak-bentak, sudah sakit dibentak pisan ya. Rasanya mungkin mau mati saja yang si sakit ini ya. Tetapi ketika dibelai, dilakukan dengan lemah lembut, dengan keramahan, bahkan dipuji, mungkin dibedai, di make up sedikit supaya tampil di kaca lebih manis gitu kamu ya. Masih cantik loh kamu masih. Nah, jadi perawat itu mendapatkan apresiasi dari keluarga si sakit ya, merasa terhibur hanya dengan tindakan-tindakan kasih yang sederhana. Ketika saya di Surabaya mendengar seorang ibu yang terbaring di ranjang ya, tidak bisa berjalan, saya sempatkan sebelum ke kantor itu saya berangkat lebih pagi. Karena kantor saya jam 9 ya baru buka, maka saya berangkat jam 7:30 untuk mampir dulu ke rumah ibu itu. Memang saya bukan perawat ya, tapi ibu itu tetap di ranjang, tapi saya berdoa untuk dia ya. Bercakap-cakap sebentar, kemudian mengajak dia berdoa. Oh, itu menjadi wajah yang cerah ya. Besoknya saya datang lagi, wajahnya jadi cerah ceria ya. Hanya memberikan kebaikan, tindakan kebaikan yang sederhana saja, yang mampu kita lakukan. Kalau tidak mampu ya tidak usah, tapi yang mampu kita lakukan. Nah itulah bagi ibu itu menjadi suatu yang wow banget gitu ya, hanya cuman gitu doang. Nah kalau kita melihat dalam Alkitab kisah Naomi dan Ruth ini, mereka berduka ya, kehilangan lelaki di dalam kehidupan mereka ya. Anaknya meninggal, suaminya meninggal, mereka dua-dua menjadi janda dan pulang ke kampung halaman dalam keadaan miskin. Saudara, tidak ada makanan ya, tidak ada uang dan sebagainya. Mereka betul-betul melarat. Tetapi Boas ya mendengar kabar tentang dua orang ini. Teristimewa Ruth yang bagaimana mau merawat mertuanya ya. Siapa di sini yang tidak mau kumpul sama mertua ya? Sama mertuanya antipati. Bahkan mungkin anak-anak sama ibunya tidak respect ya. Tetapi ayo kita belajar untuk melayani dengan baik ya. Sehingga kebaikanmu itu didengar oleh semua orang, bahkan oleh si Boas ini ya, Boas konglomerat ya. Dan akhirnya Ruth ini dinikahi Boas. Karena apa? Ayat 11 kita baca ya. Ruth 2 ayat 8, 9, 10, 11 kita baca. Ruth 2 ayat 11. Ya. Ruth 2 ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati,
dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Amin. Jadi dia meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi mengikuti mertuanya. Siapa di sini berani seperti itu ya? Ikut mertua gitu ya. Seringkali kalau saya dengar itu ada mertua saya dengan nada yang minor gitu ya. Oh ini nggak cocok ini pasti ya. Saya ambil kesimpulannya gampang aja ya. Ketika nadanya jadi minor, ini nggak cocok ini ya, nggak suka gitu ya. Tetapi siapa yang suka sama mertua? Mungkin nggak ada yang suka ya saudara. Karena apa? Dua orang di dalam satu rumah ya, dua wanita di dalam satu dapur pasti nggak cocok lah ya. Yang satu blender, yang satu ngulek, nggak cocok saudara ya. Yang satu kalau goreng itu satu persatu ya. Mertua kalau goreng bawang putih sendiri, bawang merah sendiri, lombok merah sendiri. Tapi kalau menantu yang masak semua dimasukkan bleng. Jadi rasanya nggak karu-karuan. Tapi kalau bukan gitu caranya. Ya, wah itu berantem ya. Mulai berantem. Apalagi kalau mencuci piring gitu ya, mertua mencuci dengan satu persatu terus diraba, bunyi ndak sampai pret itu berarti bersih. Kalau belum pret diulangi lagi. Sang menantu waduh selak pergi mall, diosok semua dijegurin ya. Saya kemarin ke Solo itu melihat pedagang kaki lima ya. Terus saya lihat itu karena saya ndak turun, jadi dari mobil saya lihat itu mereka mencuci piring dan gelas. Saya lihat aja gimana sih caranya mereka mencuci piring dan gelas tanpa ada wastafel atau alat-alat yang lain ya. Saya lihat tuh enak banget ya, gelas itu dikerukuk gini, terus cuma dijegur-jegurin gini di dua bak ya. Dijegurin di dua bak, terus diangkat, diwalik gini, dibalik gini, ditos gini, enggak tahu ditaruh mana gitu pergi. Ya ampun, saya sedih mikir-mikir ya. Ya itulah PKL namanya, wong dia enggak punya sumber air ya. Nggak, ya ada selang yang keluar di situ untuk mengganti air yang sudah butek gitu ya. Tapi mereka tidak mencuci di air mengalir loh ya saudara ya. Dicelup-celup notok. Kayak digirah gitu. Oh, keren banget gitu ya saudara ya. Nggak tahu rasanya kayak apa. Nah, apakah kita juga demikian ya? Beda ya. Kalau mertua itu sampai peret, sampai bersih, kemudian dikeringkan satu persatu. Waduh, kalau mantu ini sudah kering ditumpuki sampai yang basah ya saudara-saudara. Tapi saya enggak gitu ya. Dia bisa bersahabat dengan mertuanya. Oh ya, mertua saya itu saya ingat ketika ia mau merayakan ulang tahun besar-besaran ya, 78 tahun. Terus dia nggak ada yang melayani ya untuk merealisasi pesta itu. Nah akhirnya saya yang turun tangan, mulai dari baju, sepatu, sampai saya bikin video untuk rekaman untuk nanti ditayangkan di pesta, sampai saya bawa ke studio foto, jadi dia disulap jadi kayak artis gitu ya, sampai dia itu saya bikinkan undangannya ya, dicetak, dikirimkan ke sanak saudaranya. Mereka semua terheran-heran, betul kamu Tiny C, dan dia sangat gembira sekali ya, dia sangat senang sekali. Nah itu bagi saya juga, saya bisa membahagiakan orang itu ya just fine gitu ya. Nah apa saudara begitu apa? Wes gak urusan dewi baik. Ayo memberikan tindakan kebaikan yang sederhana ya di akhir kehidupan seseorang, itu sesuatu banget gitu lah. Selamat pagi Bu Titik. Katanya engkau mengasihi Kristus, jadi coba praktek mengasihi. Ya praktek sesama. Mengasihi musuhmu, bukan sesama lagi, musuh-musuhmu. Nah, disinilah Ruth melakukan seperti itu. Yang terbaik dia lakukan. Dia ikut memelihara mertuanya sampai pada akhirnya ia dikawini oleh Boas dan akhirnya punya anak laki yang namanya Obed, dan nanti akan meneruskan garis keturunan dari Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan.
Obed dipelihara oleh mertua ya, jadi diasuh oleh mertua lah, luar biasa gitu ya. Jadi disinilah kita itu selalu ada hukum tabur tuai ya. Apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Amin. Kalau kamu melakukan hal-hal buruk kepada kedua orang tuamu, nanti anakmu juga akan melakukan hal-hal buruk kepadamu. Kalau engkau melakukan hal-hal baik kepada mertuamu, pasti nanti anakmu juga atau menantumu pasti melakukan hal-hal baik kepadamu. Amen. Itu hukum tabur tuai, tidak peduli agama apapun ya. Jadi itu hukum umum tabur tuai. Jadi Rut menabur yang baik. Akhirnya ia dinikahi seorang konglomerat. Saudara-saudara, luar biasa bukan ya? Allah ingin kita mengenakan ayat 12 Kolose 3 ayat 12 tadi apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau kita ngerawat orang sakit itu ya, kalau saya sendiri sakit terus tinggal di rumah sakit itu, lah kalau dibentak-bentak ya aku mulai, aku akan turun dan melarikan diri ya. Buat apa? Lah, kalau perawatnya selamat pagi Bu, apa kabar, bagaimana hari ini, terus dia membuka pintu, membuka jendela, biarkan hawa dingin masuk, itu kan menyegarkan sekali ya. Di tengah-tengah susah, kesepian, disuntik terus, kemudian kalau di rumah sakit itu malah jadi sakit, namanya aja rumah sakit ya. Karena nggak bisa tidur ya, baru lir-lir digugah. Tensi Bu, tensi. Baru ngantuk-ngantukan lagi digugah. Snack makan dulu. Baru mau tidur lagi. Bu, dokter datang. Terus kapan lu tidur? Tengah malam pun digugah. Bu, ayo cek tekanan darah. Nggak bisa tidur saudara-saudara ya. Jadi kalau sakit lebih baik tinggal di mana Pak? Di villa ya, nyewa villa aja, home care, dokter sama susternya aja suruh datang, ya, atau jangan sakit. Nanti apa yang baik? Ya, jadi usahakan tidak boleh sakit itu kebanyakan makan. Nah kemarin tuh saya kuliner ke Solo, namanya kuliner ya, datang makan di Boyolali itu ada namanya itu soto ya, soto ayam ada, soto daging ada, nasi pecel ada. Orangnya itu bejubel, waduh kayak KKR ya. Saya lihat, aduh pusing ya. Makan di sini kita mau habis tidur lagi saya ya, terus bangun-bangun makan di tengah-tengah kerumunan orang banyak saudara ya. Menata nasinya itu ditumpuk-tumpuk kayak KKR saudara ya. Terus dua tabung berisi kuah soto itu panas mongkal-mongkal itu. Nah kalau menyajikan wis ndak mikir orangnya, siapa soto ayam, siapa soto daging, wis tek, aduh panas katanya gitu ya. Untungnya panas saudara, baksil mati ya betul. Kalau ndak panas mungkin pulang murus saudara ya. Tapi sangat rame ya. Terus akhirnya teman saya itu ngitung begini, ini berapa ya omsetnya satu hari, dia juru hitung. Jadi di total sekian puluh juta sehari gitu. Terus enak ya, apa kita mau alih profesi, mau jadi tukang soto seperti di Boyolali itu. Arsitek akhirnya arsitek jadi tukang soto. Tapi saya sudah menghitung ya saudara-saudara, semua sudah saya hitung. Paling enak jadi apa Pak? Jukir saudara ya, cuma bondo sempretan satu sama lampu oranye gitu ya. Uangnya banyak saudara, ternyata sekali parkir 4.000. Nah itu kalau 1.000 mobil berapa? 4 juta satu hari loh ya. Ya mesti setor bos yang pemilik lahan ya. Setor bos paling berapa persen? Ya ini Pak. Ini kan jukir. Ini juru jukir. Maksudnya bos jukir ini. Iya. Hah? Iya, saya dulu pernah ngelola lahan parkir tuh ya lumayan hasilnya. Lumayan hasilnya daripada Anda bikin soto, belanja ayam, naik turun telur, naik turun harga minyak, pusing 7 keliling, sudah gitu
membina karyawan ya toh. Sudah gitu beli pecah, tahu-tahu gini ya. Seorang wanita mungkin kecapean ya, karena gelas minumnya kan besar-besar jumbo-jumbo gitu, satu nampan lek saya wis nggak kuat. Tahu-tahu yang jatuh pecah semua yo. Lah ya nggak usah gitu nek jukir kan cuma bondo semprit ceret kata teman saya, tapi panas ya nggak apa-apa, sama-sama kita juga di hadapan soto panas. Iya kan, panas di mana-mana sekarang. Akhirnya kita kesimpulannya enak jadi jukir. Ya ini sekedar intermezzo ya, supaya nggak terlalu. Nggak bondo ya, kalau kita buka resto itu kan bondo. Bondo nyewa ruko, modal ratusan juta, ruko, modalnya untuk peralatan itu kulinernya, nggak cukup 100 juta saudara ya. Ini hari ini ada pemeriksaan PIRT. Iya, Tirsa Bakre diperiksa. Tirsa Bakre diperiksa untuk dapat sertifikasi halal dan nomor PIRT untuk produk-produknya. Puji Tuhan, kita nanti berdoa ya. Nah, itu kan pakai modal gitu ya semuanya. Nah, kalau kita juga enggak menunjukkan keramahan kepada pengunjung, percuma meskipun modalnya ratusan juta bahkan miliar, tapi nanti karyawannya merengut atau enggak menyambut dengan ramah, dengan kelembutan, tadi apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Penuh kasih, artinya begitu ya, menyambut selamat datang, silakan duduk gitu. Terus murah hati ya, kalau misalnya ada sesuatu yang salah ya dengan murah hati menggantinya. Kadang-kadang kan dicemplungi lalat ya, minuman tuh dicemplungi lalat ya. Lalatnya ini kan tidak bisa tahu dia mau kecemplung atau enggak ya. Tapi kalau Anda marah-marah, paling lalatnya dibuang, dikembalikan lagi ke Anda. Tetapi kalau Anda, Mas, minta tolong ini bisa diganti, pasti diganti dengan baik, pasti diberi dengan gratis. Itu kemurahan ya, dan kerendahan hati, kelemahan lembutan. Dia minta maaf, oh ya maaf Bu, keliru. Kemarin saya dikomplain, soto Banjar kok enggak ada suunnya ya, oh ya maaf Bu, lupa. Jadi harus ada selalu permintaan maaf ya. Tapi kalau orang yang tinggi hati, oh ya gitu, hari ini tanpa suun ya, besok dia enggak beli lagi. Jadi kita harus dengan rendah hati dan lemah lembut serta sabar. Melayani konsumen harus lemah lembut dan sabar, benar enggak Pak Gem? Iya, harus. Iya. Supaya dia datang lagi. Iya. Kalau pelanggan itu datang sekali terus lain kali dia mau datang lagi, wah ini luar biasa. Gitu. Kalau dia cuma datang sekali itu dan datang lagi ya sudah itu. Jadi kita itu senang ya kalau orang itu datang lagi membeli produk kita gitu. Berarti cocok gitu ya. Tapi kalau dia sudah sekali tok terus orang baru terus gitu, itu satu pertanyaan ya. Kamu ini cocok apa enggak gitu orang-orang ini, atau kamu enggak disenangi orang gitu ya, pertanyaannya begitu ya. Jadi Allah ingin kita mengenakan selalu itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Di sini ada Pak Henry ya. Kalau saya disuruh nyari apa itu bautnya arloji yang mencetat, waduh minta maaf ya, nggak ketok. Tapi Pak Henry bagaimana ya? Bisa mencari misalnya dia mereparasi jam itu kan kecil-kecil itu mencetat gitu, bagaimana? Sabar nggak mencari itu mur yang gelinding saudara-saudara ya. Nah kalau nggak sabar nggak bisa jadi tukang repair arloji ya. Guys digunting aja strapnya yang kebesaran ya, nggak bisa saudara ya. Harus dibikinin lubang yang pas, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil ya. Yang paling gampang lapor pada pemilik jamnya, ini sudah tidak bisa direparasi lagi, beli baru aja. Itu hari ini banyak orang yang demikian ya. Kompor saya itu kacanya pecah ya karena kepanasan atau bagaimana ya. Kompor yang alasnya kaca itu saya sudah tidak mau beli lagi. Tahu-tahu cracking dan menjadi serpian kaca kayak kaca mobil ya. Saya telepon agennya, dia ngomong, maaf Bu,
itu sudah tidak keluar lagi, Ibu silakan beli baru saja loh. Itu enak Ibu jawaban itu. Paling enak itu. Ya sebetulnya dia harus merepair itu dan gratis gitu loh, kacanya itu ada jaminannya. Tetapi ya karena sudah tidak keluar lagi ya wis dibuang aja. Akhirnya ya saya klemprakno. Kayak kita jangan jadi orang yang expired ya. Kalau kita expired tidak keluar lagi, kita harus tetap dipelihara ya. Ini keluaran tahun berapa? 51 tidak keluar lagi ya saudara. Ya begitulah hari ini kita sedikit ya ketawa-ketawa ya di awal minggu ya. Supaya seterusnya nanti ketawa tapi jangan ketawa sendiri ya. Jadi ayo kita bertindak dengan kebaikan yang sederhana. Apa yang kita bisa lakukan secara sederhana hari ini ya? Mungkin berbagi makanan, mungkin berbagi WA, apa kabar gitu saja. Just fine ya, seneng gitu ya. Ada seorang ibu yang nggak mau ikut tamasya PKK ya. Saya katakan selama kita masih kuat, ayo budal ya. Nanti kalau sudah tidak kuat apa kata aneh gitu. Oh gitu ya katanya. Ya iyalah. Buat apa susah. Ya kan? Memikirkan hari kemarin tidak perlu. Hari ini kita jalani. Besok kita pasti lewati. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus. Ya ini tentang kisah daripada Ruth. Ya kita harus juga meneladani Ruth ini yang dia mau berkorban ya itu mertuanya, dan dia ini sungguh orang yang rajin, dia sungguh orang yang sabar, lemah lembut, dan dia bisa melayani mertuanya dengan baik. Itu merupakan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Nanti dia pasti memperoleh berkat. Juga dia akhirnya dengan segala tindakannya itu dia bisa mendapatkan hari depan yang penuh harapan, yaitu dengan dinikahi oleh Boas. Puji Tuhan, syukur hanya bagimu Yesus. Ya Engkau mau mengajarkan kepada kami semua ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Kami mau tetap mengasihi Engkau Yesus, dan dengan kami mengasihi sesama, kami bisa menunjukkan betapa besarnya kasih Engkau pada kami, sehingga kami bisa saling mengasihi di antara kami Tuhan Yesus. Ya, sehingga kami juga mau berlaku baik sesuai dengan perintah-perintah-Mu, ketetapan-Mu, dan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, kami berdoa saat ini buat orang-orang yang perlu dilayani, baik oleh perawat, baik oleh pekerja sosial, ataupun para tetangga yang baik hati. Tuhan tolong mereka menikmati kehidupan mereka, dan di dalam belas kasihan, kelemah lembutan, kesabaran keluarga yang ada. Bila mereka masih belum sabar, Tuhan latih dan berikan kesabaran buat mereka, sehingga hidup itu menjadi lebih berarti. Bapak, kami berdoa supaya mereka tetap sehat, pada usia tua mereka tetap sehat, dan para pekerja sosial, para perawat, home care, supaya tetap diberi kesanggupan, kesehatan, kekuatan untuk tetap berkarya bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kami yang masih muda-muda, supaya belajar teladan Yesus Kristus lewat cerita Ruth dan Naomi. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Amin, 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 amin. Puji Tuhan.